Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tresna Atinur Aini. Saya mewakili tim MD Asia untuk mempresentasikan hasil tugas tokoh kepemimpinan. Adapun tokoh yang kita pilih yaitu Enzo Ferrari. Tugas ini disusun oleh saya beserta tim yang terdiri dari Mega Puspa Widyastuti, Sapira Emeralda Putri, Cahaya Lydia Andina Siti Conia, Ulfana Dian, Suci Islami Diantama, Vivi Yuniar Arianti, Evi Sofiatul Huda, dan yang terakhir Muhammad Iqbal. Kami dari kelas 226A02, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Di sini kita akan membahas asas dan sifat kepemimpinan dari Enzo Ferrari. Nah, Enzo Ferrari memiliki sifat kepemimpinan yang otoriter. Dalam menjalankan perusahaannya, gaya kepemimpinan yaitu membuat dari pemilik banyak musuh yang ingin menggulingkan atau mengalahkan bisnis otomotifnya tersebut. Pada masa itu, insinyur terbaik yang dimiliki Enzo melakukan pemberontakan dikarenakan metode kepemimpinan Enzo yang tidak disukai para pekerjanya, dan kata-kata yang sering diucapkan Enzo adalah, "Jika Anda tidak suka bisnis atau apa yang saya lakukan, Anda bebas melakukannya dengan cara Anda sendiri, tetapi di tempat lain." Sikap keras kepala yang dimiliki Enzo hampir membuatnya kehilangan perusahaannya tersebut, dan dalam beberapa kesempatan pernah hampir menjualnya pada tahun 1961. Keterlibatan Laura dalam urusan perusahaan di beberapa tahun sebelumnya, terjadinya pemberontakan sudah dirasakan oleh salah satu manajer penjualan Ferrari, Girolamo Giardini, yang sering berdebat dengan Enzo mengenai masalah ini. Seiring berjalannya waktu, perdebatan itu menjadi semakin panas, hingga akhirnya Giardini memojokkan Enzo dan mengancam akan meninggalkan perusahaan jika Laura tidak dikeluarkan dari persamaan Ferrari. Jelas sekali Enzo akan menolak untuk memenuhi permintaan seperti itu dari salah satu karyawannya. Giardini pun dipecat usai melayangkan permintaan tersebut kepada Enzo. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tipe dan gaya kepemimpinan Enzo Ferrari. Nah, Enzo Ferrari memiliki tipe kepemimpinan sebagai pemimpin yang otoriter dalam menjalani bisnisnya. Salah satu bukti Ferrari sebagai pemimpin yang otoriter dilihat dari Ferrari memecat beberapa karyawan terpentingnya, seperti Girolamo Giardini sebagai manajer penjual, Scuderia Ferrari sebagai manajer tim balap, chief engineer, dan juga kepala pengembangan mobil sport. Alasan Ferrari memecat karyawannya adalah karena adanya perdebatan karyawan yang menentang adanya campur tangan pengambilan keputusan dari istri Ferrari, yaitu Laura Geriolo. Ferrari juga memiliki gaya kepemimpinan yang otokrat untuk mencapai tujuannya dan juga terbukti berhasil dalam usahanya. Cara Enzo Ferrari mempengaruhi pengikutnya, yaitu bagian dari tim Alfa Romeo ini memiliki privilege khusus dengan aturan main yang ditetapkan Enzo. Bertempat di Modena, tempat kelahirannya, ia pun meracik tim mobil hingga mekanik dan bebas membalap sesuka hati. Salah satu kendaraan racikan tim ini adalah Alfa Romeo 158 Alfetta. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kondisi krisis yang pernah dialami oleh Enzo Ferrari. Langsung saja, pada tahun 1957, Enzo Ferrari beserta produsen ban asal Belgia Engelbert dilanda bencana ketika perhelatan Mille Miglia yang berlangsung di dekat kota Guizzolo. Saat itu, ban Ferrari yang dikemudikan Alfonso de Fortago meletus dan menghantam penonton di tepi jalan, yang akhirnya menewaskan Fortago dan co-driver serta 9 penonton yang 5 diantaranya adalah anak-anak. Insiden itu menjerat Ferrari dengan tuduhan pembunuhan tak sengaja. Namun tak berakhir di situ. Pada tahun 1960, Enzo Ferrari mulai didera masalah finansial karena berlomba di banyak kategori ditambah aturan keselamatan dan emisi kendaraan. Lalu, setelah itu apa yang dilakukan Enzo Ferrari? Nah,
Pada akhirnya, di tahun 1965, Ferrari sepakat untuk melepas sebagian sahamnya ke Fiat pada tahun 1969. Fiat memutuskan menaikkan kepemilikannya menjadi 50%. Setelah sepakat bergabung dengan Fiat, Ferrari memutuskan mengundurkan diri sebagai Managing Director Divisi Mobil Komersial di tahun 1977. Ada beberapa kalimat motivasi dari Enzo Ferrari. Nah, yang pertama yaitu, if you can dream it, you can do it. Yang berarti, jika Anda bisa memimpikannya, Anda bisa melakukannya. Dan yang kedua, race cars are neither beautiful nor ugly. They become beautiful when they win. Yang berarti, mobil balap tidak cantik dan tidak jelek. Mereka menjadi cantik ketika mereka menang. Sekarang kita akan membahas mengenai hal menarik dari sifat kepemimpinan Enzo Ferrari. Nah, Enzo Ferrari ini adalah pendiri perusahaan mobil sport Ferrari. Enzo Ferrari merupakan pendiri tim balap Scuderia Ferrari yang kemudian menjadi produsen mobil super Ferrari. Hal yang menarik dari sifat kepemimpinan Enzo Ferrari yaitu kecerdasannya, keberanian, kenekatan, integritas, kekuatan, dan tanggung jawab. Dengan sifat-sifat yang dimiliki Enzo Ferrari, membuatnya menyadari bahwa salah satu cara dalam membangun sebuah perusahaan balap atau yang disebut dengan FIAT dan menjadi seorang balap di Italia adalah dengan rasa keberanian yang ia miliki mampu menebarkan ideologi-ideologi. Masa kecil Enzo Ferrari. Enzo Alcemo Ferrari lahir pada tanggal 18 Februari tahun 1898 di Modena, Italia, dengan ayah bernama Alfredo Ferrari dan ibunya adalah Gisa Ferrari. Enzo Ferrari dibesarkan tanpa mengenyam pendidikan formal. Enzo kecil mengawali hidup yang cukup beruntung, tumbuh di keluarga berada dalam sektor perekonomiannya. Pada tahun 1908, saat Enzo berumur 10 tahun, sang ayah mengajak Enzo dan kakaknya Alfredo Junior untuk menonton balapan mobil di kota Bologna. Dengan berada di pinggir sirkuit, Enzo kecil melihat laju kencangnya mobil serta semangat para pembalap saling bersaing. Di mata Enzo tertuju kepada Felix Nazzaro, pembalap yang selalu menarik hatinya. Sejak itulah, di dalam hatinya ia ingin menjadi pembalap yang bisa membawa mobil paling cepat. Namun, pada tahun 1916, ia kehilangan ayah dan saudara laki-lakinya yang meninggal akibat wabah flu di Italia. Pada tahun 1916, Enzo Ferrari berumur 18 tahun diharuskan bergabung dalam militer selama Perang Dunia I dan bertugas di resimen Alpin ketiga yaitu Valseriana. Namun, pada tahun 1918, Ferrari terkena wabah flu yang menyebabkan Ferrari keluar dari militer. Karir di dunia balap Enzo Ferrari. Petualangannya di dunia industri mobil dimulai ketika dia gagal saat melamar menjadi relawan FIAT di Turin. Kepiawaiannya Ferrari membuatnya dipromosikan menjadi pembalap dan menciptakan debut pada balapan mendaki Parma Poggio di Baseto tahun 1919. Dalam balapan itu, Ferrari finish di posisi keempat kategori 3 liter pada mesin 4 silinder 2,3 liter CMN. 1 tahun kemudian, dia bergabung dengan pabrik raksasa Alfa Romeo. Tahun 1924, Ferrari juga memenangkan Coppa Acerbo di Pescara. Sekarang kita akan membahas mengenai kematian dari Enzo Ferrari. Nah, Enzo Ferrari ini meninggal pada tanggal 14 Agustus 1998 di Modena pada umur 90 tahun. Kematiannya tidak dipublikasikan sampai 2 hari kemudian permintaan Enzo. Dia meninggal di awal kekuasaan McLaren Honda kombinasi. Setelah kematian Ferrari, tim Scuderia semakin sukses dan Ferrari juga mendapat sejumlah tingkat kehormatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.